Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang makna dan upaya pentingnya yang dilakukan mahasiswa guna menimbulkan ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 dan keancamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Arif Setiawan Baihaqi, NIM I1C01904, kelas B, dengan dosen pengampu Bu Dewi Anggraini SPD MPD. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ancaman ketahanan nasional di masa pandemi. Yang pertama, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial, dan ancaman di bidang keamanan. Ancaman di bidang politik karena krisisnya kesehatan dikarenakan pandemi ini. Maka seluruh pemerintah harus tegas dalam melakukan kebijakan dan harus memiliki satu suara untuk menghadapi pandemi yang sedang melanda ini. Berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui, COVID-19 menyebabkan inflamasi dan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Pembangunan infrastruktur terhambat, yang mana permasalahan ekonomi ini menyebabkan menurunnya ketahanan di Indonesia. Ancaman di bidang sosial berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, kelatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama-kelamaan akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman di bidang keamanan. Dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sangat kompleks. Banyak pihak menyatakan bahwa virus corona ini senjata biologis yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju pada titik keseimbangan baru. Pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi atau biologi defense pada tugas operasi militer. Ini merupakan upaya pertahanan terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak konflik serta terhadap penyakit infeksi endemis. Ancaman nasional. Ancaman nasional adalah setiap usaha, kegiatan, dan kejadian baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman nasional di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ancaman terhadap kelangsungan hidup penduduk. Seperti yang sudah kita ketahui, jumlah korban meninggal dari waktu ke waktu akibat COVID-19 semakin meningkat. Hal ini bila dibiarkan akan mengancam ketahanan nasional, karena semakin lama korban berjatuhan, akan semakin banyak yang akhirnya akan menyebabkan sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan menurun. Yang kedua, berita-berita bohong yang beredar dengan mudah di era di mana semua hal dilakukan secara daring, yang mana berita ini menjatuhkan pemerintah sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Hal ini merupakan cikal bakal dari timbulnya gerakan separatisme, tindakan terorisme, dan bahkan kudeta sebagai bentuk dan kekecewaan terhadap pemerintahan. Kesimpulan, apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Menurut saya, mahasiswa sebagai agen pembawa
perubahan harus menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas dan memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti protokol kesehatan pada masyarakat. Yang kedua, mahasiswa harus bijak dalam menyikapi dan menyampaikan informasi, khususnya informasi yang erat hubungannya dengan ketahanan nasional. Dan mahasiswa tidak boleh mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang tersebar di sosial media yang belum jelas benarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.